Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam penjelasan mengenai akhir zaman. Kita sudah sampai kepada meterai yang keempat, dan sekarang kita akan masuk pada meterai yang kelima. Nah, saudara, perlu kita pahami bahwa dalam pembukaan meterai pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu adalah suatu peristiwa, suatu kejadian yang terjadi di muka bumi. Ya, contohnya seperti kuda putih, itu peristiwanya di bumi. Kuda merah padam itu satu peristiwa yang terjadi di bumi. Kemudian kuda hitam itu adalah satu peristiwa yang terjadi di bumi. Kemudian meterai yang keempat itu pun adalah suatu peristiwa yang kejadiannya terjadi di bumi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat mengenai meterai yang kelima. Meterai yang kelima itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di surga. Nah, saya akan membacakannya ayat tersebut mengenai meterai kelima. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayat 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka dan jiwa-jiwa itu, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita melihat di dalam pembukaan meterai yang kelima, maka ayat 9 berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima. Kita kembali mereview tentang pembukaan meterai. Meterai itu yang membuka adalah anak domba, sebagaimana yang dilihat oleh Rasul Yohanes, sebagaimana yang dilihat oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, maka anak domba itu adalah merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Nah, jadi masih sama, masih tetap tidak berubah. Yang membuka meterai kelima itu adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, aku melihat, jadi Rasul Yohanes melihat bahwa di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Nah, kita melihat pembukaan meterai yang kelima itu akan berbicara mengenai jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Dengan kata lain, jiwa-jiwa ini adalah mereka orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang tetap mempertahankan Kristus dalam hidup mereka sampai mereka mati. Sampai mereka mati. Perlu kita pahami bahwa kematian itu ada kematian biasa dan ada kematian yang luar biasa. Kematian biasa itu mungkin kita sakit kemudian mati, meninggal. Ada juga yang sudah lanjut usia kemudian meninggal. Itu adalah kematian yang biasa, kematian yang normal, Tetapi kita melihat bahwa dalam pembukaan meterai yang kelima, kita akan menemukan ada orang-orang yang mati bukan secara normal,
tetapi kematiannya abnormal. Artinya mereka itu mati karena Kristus, yang sering kita sebut mati syahid. Orang-orang yang mati karena Kristus mempertahankan diri mereka, mempertahankan Kristus dalam hati mereka sampai titik terakhir. Walaupun mereka harus mengalami siksaan, cercaan, bahkan mereka harus dibunuh, mereka tetap mempertahankan Kristus dalam dirinya. Nah, ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa di bawah mezbah, saudara, kita melihat bahwa berbicara mezbah ini adalah salah satu sarana dalam tabernakel Musa. Ya, dalam tabernakel Musa, maka kita melihat bahwa mezbah ini adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Ya, mezbah ini adalah satu tempat di mana korban itu dipersembahkan. Jadi sebelum mereka memasuki tabernakel Musa itu posisinya ada di depan. Nah, itu adalah mezbah korban bakaran. Nah, kita melihat bahwa mezbah di dalam tabernakel Musa itu merujuk kepada mezbah yang ada di surga. Sebab tabernakel Musa itu sendiri dengan perkakas-perkakas yang ada, ya, itu gambar, ya, itu adalah cermin yang ada di dalam surga, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai mezbah, maka mezbah itu ada di tabernakel Musa, tetapi dalam konteks perjanjian baru, mezbah itu ada di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, kita melihat itulah sebabnya peristiwa mengenai pembukaan meterai kelima ini adalah satu peristiwa yang kejadiannya ada di surga. Nah, dikatakan bahwa Rasul Yohanes melihat bahwa ada jiwa-jiwa mereka, ada banyak jiwa-jiwa yang telah dibunuh, mereka yang telah mati syahid, mereka yang telah mempertahankan iman mereka sampai terakhir, sampai mereka mati. Dikatakan di sana mereka itu berseru. Jadi Rasul Yohanes melihat bahwa ada begitu banyak jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Kalau kita berbicara di bawah mezbah, artinya bahwa jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang telah menjadi korban karena Kristus. Jiwa-jiwa mereka ini adalah korban karena Kristus, bukan sekedar mati biasa, tetapi benar-benar mereka mati karena Kristus. Mereka mati karena Kristus. Nah, saudara, itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dia lihat bahwa banyak jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Jiwa-jiwa inilah yang telah mati karena Kristus, mempertahankan Kristus dalam dirinya. Nanti kita akan melihat jiwa-jiwa ini siapa saja mereka. Dan tentunya kalau kita melihat di dalam konteks Alkitab dan sejarah kekristenan, maka kita akan menemukan siapa-siapa mereka yang berseru-seru pada saat pembukaan meterai yang kelima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di surga. Nah, kalau kita melihat ketika orang-orang yang ada di bawah mezbah, orang-orang yang mati syahid, mereka ada di bawah mezbah. Nah, tentunya kita akan melihat sejarahnya sejak kapan. Kalau Alkitab menjelaskan sejarah kematian syahid atau mati karena Kristus, itu tentunya kita akan merujuk kepada satu pribadi yang sangat terkenal, yaitu tentang Stefanus.
Stefanus ini dia mati karena Kristus. Jadi salah satu tokoh Alkitab yang ada di bawah mezbah yang berteriak dengan suara nyaring, itu salah satunya adalah Stefanus. Dan kita akan melihat yang lain-lain lagi, pasti masih banyak. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Apa yang jiwa-jiwa ini katakan sebagaimana yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, dikatakan begini, mereka berteriak dengan suara yang nyaring. Mereka bilang begini, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, bukan berarti bahwa pembalasan ini, bukan berarti orang-orang yang mati syahid ini sekedar minta balasan ya, atau bahasa kita itu adalah balas dendam. Tetapi paling tidak begini, orang-orang yang mati karena Kristus ya, orang-orang yang mempertahankan imannya sampai titik terakhir, entah itu akan melewati penganiayaan, melewati satu kesengsaraan yang dilakukan oleh orang-orang lain, oleh orang-orang jahat yang ada di muka bumi, itu dalam perhitungan Tuhan. Artinya begini, orang-orang yang mau mati karena Kristus itu otomatis akan berurusan dengan Kristus. Orang-orang yang mati karena Kristus pasti berurusan dengan Kristus. Dan para pelaku-pelaku, baik itu pembunuh orang-orang percaya kepada Kristus, itu pun satu saat akan berurusan dengan Kristus. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat ini, maka ini bukan sekedar suatu teriakan ya. Bukan sekedar satu teriakan protes, bukan sekedar suatu teriakan yang biasa, tetapi Alkitab mencatat mereka berteriak dengan suara yang nyaring. Artinya apa? Ternyata jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah, jiwa-jiwa yang sudah mati karena Kristus hari ini, mereka sudah ada di surga. Nah, jadi jiwa-jiwa yang sejak abad pertama ya, sejak munculnya kekristenan ya, bahkan sampai hari ini ya, sampai hari ini, jiwa-jiwa yang sudah mati karena Kristus hari ini, mereka itu sudah ada di surga. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa doa-doa orang-orang teraniaya, doa-doa orang yang pernah disiksa karena Kristus, itu suatu saat Tuhan dengar dan Tuhan akan mengadakan pembalasan. Oh, haleluya. Semoga kita yang mendengar hari ini sudah sampai kepada tahap kalaupun kita diizinkan oleh Tuhan untuk mau mati syahid. Haleluya. Ya. Haleluya. Mati syahid itu adalah suatu anugerah. Mati syahid itu adalah satu kesempatan yang langka, satu kesempatan yang tidak biasa. Tetapi kalau itu Tuhan izinkan untuk kita, ya, kalau itu Tuhan izinkan untuk kita harus melewati, ya, untuk mati syahid, maka saya yakin Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita sehingga benar-benar kita akan hidup sama seperti orang-orang yang pernah mati syahid di dalam Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa di dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh, ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang pernah mengalami mati syahid, ya, yang pernah mengalami mati syahid. Tentunya kita mulai kepada tokoh yang bernama Stefanus.
Stefanus kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60 dikatakan begini, sedang mereka melempari Stefanus tetap berdoa, katanya, Tuhan Yesus, terimalah rohku, sambil berlutut berseru dengan suara yang nyaring. Nah, kita melihat Stefanus ketika dia dilempari dengan batu. Stefanus tidak melarikan diri. Ya, Stefanus tetap dia tetap berdoa, Tuhan terimalah rohku. Ini gaya kematian orang yang mati syahid. Ya, jadi orang yang benar-benar mau mati syahid pasti dia tidak melarikan diri. Tapi kalau kita mau bilang mati syahid, tetapi kalau kita masih mau cari perlindungan, tetapi kita masih mau cari tempat yang aman, kita masih mau berusaha untuk menyelamatkan diri kita, itu berarti kita belum tergolong orang yang mati syahid. Tetapi orang yang mati syahid, dia akan pasrah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Nah, Stefanus salah satu contohnya. Jadi Stefanus adalah contoh konkret bahwa mati syahid itu adalah satu anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepadanya, sehingga apapun yang terjadi diperlakukan terhadap dirinya, dia tidak melarikan diri. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 bagian B, maka dikatakan begini, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Saudara, setelah Stefanus maka terus berkembang penganiayaan. Ya, terus berkembang penganiayaan terhadap jemaat. Nah, salah satunya adalah jemaat yang terdapat di dalam Yerusalem. Ya, yang ada di Yerusalem terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Jadi penganiayaan setelah Stefanus terus berkembang. Nah, saya meyakini bahwa Stefanus maupun jemaat-jemaat yang hidup pada saat itu, ya, pada saat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1, jemaat yang tinggal di Yerusalem, mereka pun mengalami penganiayaan yang sama. Bahkan dikatakan mereka mati karena Kristus. Nah, itulah sebabnya saya meyakini mereka yang mati karena Kristus pada saat itu, saat ini mereka sudah ada di surga. Dan firman Tuhan katakan mereka saat ini yang kita telah baca, mereka dikatakan mereka berteriak, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kapan Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap darah kami? Nah, kemudian yang ketiga kita akan melihat bahwa kalau kita baca kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 11 ayat 35, maka kita temukan di sana seperti ini. Tetapi orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa, ya, dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Nah, di sana kita temukan ada juga orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa, ya, membiarkan hidupnya itu disiksa, bahkan mungkin mereka harus mati karena Kristus. Karena mereka percaya bahwa ketika mereka mati karena Kristus, maka suatu saat akan ada kebangkitan. Nah, inilah iman yang luar biasa. Inilah iman yang sangat luar biasa yang diperlukan di akhir zaman ini. Nah, kita harus meyakini bahwa kalaupun kita harus mati syahid, kalaupun kita harus mati karena Kristus, maka kita meyakini bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan karena Kristus sudah mengalami kebangkitan. Nah, kemudian selanjutnya ada tokoh yang bernama Petrus. Nah, di sini kita mulai masuk kepada tokoh-tokoh gereja, ya, atau mungkin sebelumnya kita melihat mereka adalah murid-murid Kristus. Nah, siapa yang tidak mengenal tokoh yang bernama Petrus? Nah, Petrus, sejarah Alkitab mencatat bahwa
Rasul Petrus ini dia mati di kota Roma ya oleh Kaisar Nero. Ya, dia mati di Roma. Nah, dia dikatakan bahwa dia mati disalib. Tetapi dia mati disalib terbalik ya, karena memang itu adalah satu permintaannya. Jadi ini menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus. Kalaupun Yesus itu harus mati secara normal, Petrus katakan bahwa saya akan mati secara tidak normal. Yesus mati tegak berdiri, tetapi saya harus mati dengan terbalik. Ya, jadi kepala di bawah, kaki di atas. Dan itu adalah satu komitmen. Itu adalah satu bukti iman yang dilakukan oleh Petrus pada zamannya. Jadi Petrus pun mengalami mati syahid. Ya. Kemudian ada tokoh yang bernama Andreas. Andreas pun itu sama, dia juga mati disalib. Ya. Andreas mati disalib dengan berbentuk huruf X. Nah, kematian Andreas. Nah, kemudian ada juga murid yang bernama Yakobus. Yakobus ini anak Zebedeus ya. Jadi Raja Herodes membunuh Yakobus. Raja Herodes membunuh Yakobus dengan pedang. Jadi dibunuh dengan pedang. Itu masuk pada masuk pada tahun 44 Masehi. Nah, jadi kita melihat Yakobus pun mengalami kematian. Ya, sebagaimana yang tercatat juga di dalam Alkitab, termasuk Yakobus tentunya akan berbeda dengan kematian Yudas. Jadi kita melihat tokoh seperti Stefanus itu tercatat di dalam Alkitab, kemudian Yakobus itu pun tercatat di dalam Alkitab, tetapi tokoh-tokoh lain mungkin tidak dimuat di dalam Alkitab, tetapi sejarah mencatat, sejarah gereja ya, sejarah gereja itu mencatatnya. Nah, kemudian kita melihat bahwa tokoh selanjutnya yang mengalami mati syahid, kita melihat bahwa seperti Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes saudara Yakobus itu dia juga kematiannya luar biasa. Dia digoreng dengan minyak yang panas ya, digoreng dengan minyak yang panas, tetapi oleh pertolongan Tuhan ya, oleh pertolongan Tuhan ia selamat dan ia tidak mengalami luka sedikit pun. Nah, inilah Rasul Yohanes yang mencatat mengenai penglihatan di kitab Wahyu. Itulah sebabnya ketika dia digoreng tidak mati, tidak luka, Rasul Yohanes masih mengalami mujizat yang dari Tuhan. Nah, kemudian Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, dan akhir sejarah mencatat bahwa ketika itu dia dibebaskan, kemudian dia mati karena sudah lanjut usia. Jadi sampai lanjut usia dia berada di Pulau Patmos, maka dia juga di Pulau Patmos sempat bekerja ya, bahkan dikatakan bahwa di sana dia juga harus mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dia dipaksa. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan terus bekerja kepada pribadi Rasul Yohanes sampai dia harus menulis kitab Wahyu, surat Wahyu. Nah, jadi dia mati karena sudah lanjut usia. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa mengenai tokoh yang selanjutnya seperti tokoh Filipus. Ya, kita melihat bahwa ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Filipus pernah melayani di Prancis, di Rusia Selatan, Asia Kecil sampai ke India di abad yang keempat. Nah, tetapi kita melihat bahwa pada akhir hidupnya dia juga harus mati syahid ya. Jadi melalui pelayanannya, khotbahnya, doa kesembuhan ilahi, sehingga bahkan dikatakan dia harus Filipus ini bisa mentobatkan istri dari wali kota ya Hierapolis
ya, dan menjadi Kristen. Nah, sehingga wali kota ini harus marah. Wali kota ini harus dendam, marah terhadap Filipus, dan akhirnya juga Filipus akhirnya dia harus mati disalib. Pada saat pun ia telah disalib, dia masih bisa berkhotbah, dia masih bisa menyampaikan firman sampai dia harus mati, sampai dia harus meninggal. Nah, itu Filipus. Nah, kemudian kita melihat mengenai tokoh selanjutnya, tokoh Alkitab yang bernama Bartolomeus. Nah, Bartolomeus ini dia dikenal sebagai nama Nathanael, ya. Dia menjadi misionaris di Asia sampai ke Asia. Bahkan ia memberi kesaksian sampai ke Turki. Nah, dia meninggal di Armenia, ya. Dia bahkan kalau kita melihat bahwa kematian Bartolomeus ini sangat luar biasa juga. Sebab Bartolomeus ini dia kulitnya itu dia dikuliti, ya. Jadi kulitnya itu dikupas. Kulitnya Bartolomeus ini dikupas. Setelah dia kulitnya itu dikupas, maka dia juga harus mati dengan cara disalib terbalik. Nah, jadi ini adalah tokoh-tokoh yang kematiannya tidak wajar, ya. Kematiannya itu inilah kematian yang syahid, ya, mati karena Kristus yang mereka percayai. Kemudian ada Thomas, ada nama Thomas. Nah, Thomas ini sempat menjadi misionaris di India dan ia martir di sana. Dan nama Thomas itu dikenal sampai hari ini. Nah, kita melihat bahwa Matius adalah salah satu tokoh murid yang tercatat dalam Alkitab. Kita juga melihat bahwa dia juga mati disiksa, kemudian dia dibunuh oleh pedang. Yakobus anak Alfeus, dia juga mengalami kematian yang disebut kematian syahid, mati syahid. Tadeus pun sama, ya. Tadeus sama, dia pun dilempari dengan batu sampai dia mati. Simon orang Selot, dia pun sama, dia harus mengalami kematian. Yudas Iskariot tentunya kita tidak bahas di sini karena dia matinya bukan tidak wajar, tetapi matinya ya mungkin kurang wajar, ya, karena dia mati membunuh diri, ya. Dia menggantung diri, yaitu karena kesalahannya. Jadi dia tidak termasuk tokoh yang mati karena syahid. Kemudian Matias pun sama, ia dilempari dengan batu pada saat dia melayani di Mesopotamia. Dia menjadi penginjil atau pengabar firman Tuhan kepada salah satu suku yang ada di Mesopotamia, yaitu suku kanibal. Jadi orang-orang pemakan orang, ya. Matias ini bisa mengabarkan Injil sampai ke sana. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh sejarah yang saya yakini bahwa mereka itu ada saat ini, mereka itu ada di bawah mezbah. Nah, tentunya kita melihat kejadian yang hari-hari ini terjadi, ya, di mana banyak orang Kristen pun mengalami kematian, ya, kematian yang tidak biasa. Contohnya kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu, ada begitu banyak orang Kristen yang harus mati, ya, mati karena Kristus, mempertahankan Kristus, ya, karena Kristus mereka rela ditembak, ya. Kalau zaman sekarang mungkin mereka harus ditembak, mereka harus tetap mempertahankan Kristus dalam dirinya, dan pada akhirnya mereka mungkin harus ditembak dan seterusnya. Nah, kita melihat bahwa jiwa-jiwa yang seperti ini, jadi orang-orang percaya yang seperti inilah yang tempatnya ada di bawah mezbah korban bakaran yang ada di surga. Mereka itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes.
Jadi mereka melihat bahwa ada begitu banyak orang yang mati syahid yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Bahkan kalau kita melihat bahwa tidak disebut berapa jumlah mereka, tetapi nanti kita akan lihat selanjutnya bahwa mereka ada banyak sekali. Saudara, yang perlu kita cermati dari pembukaan meterai yang kelima ini adalah kita lihat bahwa ketika mereka berkata, Tuhan, sampai berapa lama lagi, sampai kapan kami harus menunggu Engkau pembalasan-Mu terhadap mereka yang membunuh kami, terhadap mereka yang menyiksa kami. Kita melihat bahwa sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Wahyu tadi, saya coba membacakannya lagi. Berapa lama lagi, penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi kami, tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Nah, kita melihat ayat selanjutnya. Dan kepada mereka masing-masing, kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang tadinya berteriak, yang tadinya berdoa, yang sampai hari ini berdoa untuk meminta pembalasan dari Tuhan, mereka itu dikatakan dipakaikan sehelai jubah putih. Mereka dipakaikan sehelai jubah putih. Saudara, kenapa mereka dipakaikan jubah putih? Orang-orang yang mati syahid berbeda dengan orang-orang yang mati biasa. Orang-orang yang mati syahid saat ini mereka ada di surga. Mereka sedang memakai jubah yang putih. Saudara, putih berbicara tentang kesucian. Putih berbicara tentang sesuatu yang indah. Para mati syahid, para orang-orang yang mati karena Kristus, mereka yang telah disiksa sampai terakhir, mereka itu akhirnya mereka dipakaikan jubah yang putih. Yang memakaikannya itu adalah Yesus Kristus. Ini adalah suatu penghormatan. Ini adalah suatu kehormatan yang dialami, yang dialami oleh orang-orang yang mati syahid pada zaman sebelumnya. Tapi yang kita perhatikan lebih lagi, dikatakan begini, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Jadi orang-orang yang mati syahid di dalam kerajaan surga, Yesus katakan, kalian istirahat, kalian tunggu sebentar lagi, istirahat dulu sebentar lagi. Artinya permintaan orang-orang yang mati syahid yang ada di bawah mezbah itu, Yesus katakan, istirahat dulu sebentar lagi, doamu, permintaanmu itu akan saya kabulkan. Itu kata Yesus mungkin dalam bahasa yang sederhana. Nah, dan kepada mereka diberikan jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Artinya tidak lama lagi. Tidak lama lagi pembalasan terhadap mereka-mereka yang membunuh para syahid, membunuh para martir, itu akan dilaksanakan. Nah, sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dari ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa jumlah kematian orang yang mati karena Kristus atau orang yang mati syahid itu belum genap, itu belum cukup.
Saudara, sampai kepada meterai yang kelima, kenapa Yesus katakan beristirahat dulu sebentar, sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi, artinya Yesus berkata begini, sedikit waktu lagi jumlah orang-orang yang mati karena Kristus, orang-orang yang mati syahid itu akan genap. Pertanyaannya adalah, siapakah yang akan menggenapi jumlah orang-orang yang akan mati syahid? Saudara, sampai meterai yang kelima, jumlah orang yang mati syahid belum genap. Artinya begini, jumlah orang yang mati syahid di surga sampai hari ini, ya, sampai detik ini itu belum genap. Dan ada kemungkinan yang akan menggenapi jumlah kematian orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati karena Kristus. Ada kemungkinan yang akan menggenapi saudara atau saya. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, ada salah satu harga yang harus kita bayar di dalam kita mengiring Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, bukan hanya sekedar kita percaya, bukan hanya sekedar kita yakin bahwa Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan kita. Bukan hanya sekedar kita percaya kalau kita nanti mati kita akan menikmati surga yang kekal. Tetapi bagi orang-orang yang ditentukan Tuhan, bagi orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk mereka hidup dan mati karena syahid, mereka mati karena Yesus Kristus, ada kemungkinan di akhir zaman ini, ya, ada kemungkinan, dan itu saya pastikan bahwa ada di antara kita yang mendengar firman Allah ini yang akan masuk dalam hitungan yang akan menggenapi firman Tuhan. Artinya yang akan menggenapkan jumlah dari orang-orang yang mati syahid. Apa pelajaran buat kita melalui firman Tuhan hari ini? Pelajaran buat kita adalah, tetaplah kita menjadi orang percaya kepada Kristus yang mampu mempertahankan Kristus dalam diri kita. Bukan hanya pada saat kita senang, bukan hanya pada saat kita hidup dalam kelimpahan, bukan hanya pada saat kita hidup dalam keadaan damai, ayam, tenteram. Tetapi ingat, dalam menggenapi firman Tuhan, ada orang-orang yang tertentu, mungkin itu adalah saudara atau saya, yang harus masuk dalam penderitaan dan harus mati karena Kristus dengan kematian syahid. Kalaupun itu terjadi kepada saya, dan kalau itu seizin Tuhan, kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menolak. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan, kita tidak bisa menolak. Sebab kematian syahid, mati karena Kristus, mati syahid, martir, itu bukan kemauan kita manusia, tetapi itu ada di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan katakan, kehendakku untuk engkau mati syahid, maka engkau mampu untuk melewatinya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap semakin maju di dalam Tuhan, untuk kita tetap meyakini bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Yesus Kristus yang memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan selama kita ada di bumi. Ketika kita harus mati syahid, maka di surga Yesus memperhitungkan kita akan dipakaikan baju jubah yang putih. Haleluya. Ada kesukaan besar di surga. Dan nanti kita akan melihat bahwa meterai yang keenam itu adalah suatu penggenapan
di mana jumlah dari orang-orang yang mati syahid itu sudah genap. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai untuk kita semua. Haleluya. Shalom.